back guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Akad24 akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Without Remorse, menceritakan tentara khusus Amerika yang akan membalas dendam atas kematian istrinya. Penasaran kisah dari film ini? Tanpa berlama-lama, Akad24 akan menceritakan filmnya. Selamat menonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan tentara Amerika yang sedang bertugas di Suriah, di mana ada seorang agen CIA yang bernama Robert. Robert meminta tim itu untuk membebaskan Sandra dari pasukan Suriah secara hidup-hidup. Dan hal itu pun disetujui oleh John Kelly selaku yang memimpin pasukan tersebut. Begitu sampai, John sudah di dalam air dan membantai mereka satu persatu. Mereka pun berhasil masuk ke pertahanan lawan dan menemukan Sandra yang mereka cari. Namun ada hal aneh. John melihat identitas musuh bukan pasukan Suriah, melainkan tentara Rusia. Dan setelah mereka keluar, langsung diserang dengan RPG. Saat ada anggota yang jatuh, Robert lebih memprioritaskan Sandra daripada tim. Sementara John memutuskan untuk menyelamatkan satu pasukan tersebut dan melumpuhkan mereka semua. Setelah John dan tim berhasil, dia sangat marah terhadap Robert karena telah menjebak semua anggotanya masuk ke markas militer Rusia. Setelah 3 bulan berlalu, terlihat John yang sudah kembali dari tugas dan sedang bersama istrinya yang bernama Pam. Pam yang sedang mengandung anak perempuan mereka, yang tak lama lagi akan segera melahirkan. Di sisi lain, anggota John yang berada di rumah dan hendak membuang sampah dengan sengaja ditabrak hingga tewas oleh orang tak dikenal. Tak lama setelah itu, anggota John yang sedang mengendarai mobil dihujani peluru hingga tewas di mobilnya. John yang sama sekali tidak mengetahui kejadian tersebut baru pulang bersama istrinya. Saat ketika malam mereka akan tidur, John tak menyadari ada beberapa orang yang menyusup ke dalam rumahnya. John pun sedang asik mendengarkan musik dengan handset di kursi santainya. Namun John mulai sadar ketika musik di laptopnya mulai mati. Dan John pun mengambil senjata. Karena listrik yang sudah mati pun, musuh langsung menuju ke kamarnya John. Dan mereka membunuh Pam dan bayi dalam kandungannya. John yang mendengar suara tembakan melumpuhkan musuh yang menyusup ke rumahnya. Namun ketika hampir selesai, John pun tertembak. Dia tak bisa berbuat banyak. John hanya dapat melihat sedikit wajahnya. Musuhnya yang kehabisan peluru pun memutuskan untuk melarikan diri. John pun dilarikan ke rumah sakit dengan luka tembak di tubuhnya. John mendapatkan luka yang serius. Beruntungnya, John masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, petinggi pun mengadakan rapat bersama Robert. Mereka mulai menyelidiki kasus ini. Komandan Karen pun sangat marah karena semua anggotanya tewas. Di saat John sudah sadar, dia pun terus menerima kenyataan pahit bahwa istri dan anaknya sudah tiada. John pun meminta Komandan Karen untuk menyebutkan satu nama. Siapa dalang dari balik semua ini?
Namun Karen pun belum mengetahui siapa dalangnya. Karen pun menghadiri rapat tertutup bersama Robert dan Menteri Pertahanan bernama Clay. Mereka membicarakan pelaku dari pembunuhan tersebut. Ternyata pelakunya adalah tentara Rusia karena ingin membalas dendam atas kejadian di Suriah 3 bulan yang lalu. Karen pun kecewa karena kasus ini pun ditutup dan tidak dilanjutkan. Dengan alasan Amerika tidak ingin lagi terjadi permasalahan dengan Rusia. Di sisi lain, John pun mulai berlatih kembali untuk memulihkan fisiknya agar bisa kembali bertugas. Saat di loker, John dihampiri oleh Komandan Karen. Komandan Karen memberikan satu nama dari penyelidikannya bernama Vasiliv, yang telah membantu orang Rusia tersebut membuat paspor dan bisa masuk ke Amerika. John pun tak membuang waktu. John kembali ke rumah lamanya, kemudian melumuri tubuhnya dengan alkohol agar terlihat seperti sedang mabuk berat. John mengambil senjatanya dan mendatangi Vasiliv. Setelah datang dan berpura-pura mabuk, John yang tahu Vasiliv akan pergi, dia pun mulai mengikutinya. Setelah cukup dekat, John pun langsung menabrak mobil Vasiliv dan membakar mobil tersebut. Tapi kemudian John masuk ke dalam mobil dan mengancam Vasiliv untuk menyebutkan satu nama siapa dalangnya. Vasiliv pun menyebutkan satu nama, yaitu Viktor Rykov yang berada di Rusia. Akibat perbuatan John, dia harus mendekam di penjara, dan yang lebih gilanya, John ditempatkan di penjara yang penuh mafia Rusia. John pun tak berputus asa dan akan terus mencari dalangnya hingga titik darah penghabisan. Karena dia sudah mendapatkan satu nama, yaitu Viktor Rykov. Di sisi lain, Menteri Clay pun mulai panik karena tindakan John yang barbar, karena ingin membalas dendam. John ingin mencari siapa dalang dari pembunuhan istrinya. Adegan beralih saat John melihat ada keanehan, di mana John merasa akan dibunuh di sini. Di saat itu juga petugas datang untuk memintanya berdiri dan menghadap ke tembok. Tapi John tak ingin melakukannya, karena ia punya firasat buruk. John pun bersiap-siap dan memanjiri selnya dengan air, kemudian menghajar petugas itu habis-habisan. Karena hal itu, Kalapas langsung datang dan memberikan telepon dari Komandan Karen bahwa John akan dikeluarkan dari penjara. Tujuannya, John langsung dipertemukan Menteri Clay untuk membicarakan siapa pelakunya. John pun beranggapan bahwa Robert dan Menteri Clay adalah dalang dari semua ini. Tapi mereka memberikan semua foto pelaku yang sudah pasti. John dapat mengingat bahwa Rykov yang lari dari rumahnya masih hidup, dan John pun menunjuk fotonya. Mulai dari sini, misi mereka adalah akan menangkap Viktor Rykov ke Rusia. Karena misi ini pasti ada tujuan yang lebih besar daripada balas dendam. Singkat cerita, mereka pun mulai bergegas menuju ke Rusia menggunakan pesawat. Setelah sampai di ruang udara Rusia, tim mereka pun hendak melompat. Tapi seketika jet tempur Rusia datang dan mengepung. Jet tempur itu pun menembak pesawat mereka dan terjatuh ke laut. Beruntungnya mereka semua selamat. John pun mulai mengambil perlengkapan yang tertinggal di bangkai pesawat. Karena ia berpikir tak mungkin menjalankan misi tanpa perlengkapan. Mereka pun menyeberang ke perbatasan Rusia. Hal itu membuat sedikit menguntungkan mereka, karena berita pasti menganggap mereka semua sudah mati. Tapi hal anehnya, kenapa ini bisa terjadi? Dan Robert tidak ikut di pesawat mereka, padahal ini adalah rencananya. Benar saja, Robert sudah berada di Rusia dan melihat berita kematian mereka.
Tapi tiba-tiba John langsung datang dan menggerebek mereka. John meminta Robert mengatakan yang sejujurnya, kenapa dia sudah berada di Rusia. Robert yang dalam cekikannya John pun mulai berkata jujur, bahwa dia tak mengkhianati tim sama sekali, melainkan juga ingin menangkap Rykov. Tanpa berlama-lama, mereka semua langsung menuju ke tempat di mana Rykov bersembunyi. Mereka pun menyusup diam-diam ke markas Rykov. Di saat mereka berpencar, John pun menemukan Rykov. Dan ternyata Rykov sudah mengikat bom di tubuhnya. Karena Rykov tahu mereka hanyalah pion yang diperalat oleh Amerika, dan sudah bisa dipastikan dalang dari perpecahan ini sudah direncanakan oleh Amerika untuk berperang dengan Rusia. Yang jelas, John dan timnya hanyalah umpan untuk memulai perperangan. Rykov yang sudah terkepung pun meledakkan bom tersebut. Mereka pun mulai ditembak oleh sniper dari kejauhan, yang membuat satu anggota timnya John tertembak. Dan baku tembak pun terjadi. Bahkan ketika polisi Rusia datang, penembak jitu itu pun menembak polisi tersebut. Dan itu membuat posisi mereka semakin terpuruk. Rusia akan beranggapan bahwa pelakunya adalah tentara Amerika, yaitu mereka yang ada di sini. Karena itu membuat John dan Karen berusaha menyusup untuk membunuh penembak jitu tersebut. Setelah ditemukan, Karen pun bertarung dengannya, yang berhasil dia menangkan. Mereka semua pun telah dikepung oleh polisi Rusia. Mereka pun terjebak dan tak bisa keluar dari gedung itu. John pun memiliki rencana. Dia akan pergi ke atap untuk mengalihkan perhatian musuh. Tak membuang waktu, John langsung menyerang mereka dari atap, yang membuat timnya berhasil lolos. Setelah terjatuh, John masih harus bertarung. Ketika tersudut, John melemparkan bom ke arah mereka dan itu membuat mereka semua tewas. Dan tanpa diketahui, John berhasil keluar dengan penutup wajahnya dan melarikan diri dari lokasi itu. Singkat cerita, John pergi ke tempat timnya dan mendapatkan perawatan. Mereka semua pun berhasil lolos dan pergi meninggalkan Rusia dengan menggunakan kapal. Saat di atas kapal, mereka pun menyadari bahwa dalang dari semua ini adalah Menteri Clay. Singkat cerita, saat Menteri Clay sedang makan malam di sebuah restoran dan akan ke kamar mandi,
Ternyata John pun muncul dan menculiknya. Jadi tujuan sebenarnya Amerika mau memancing perperangan dengan Rusia karena menurutnya sebuah negara bisa maju, kaya, dan cepat berkembang itu harus memiliki musuh yang besar agar bisa ditakuti di dunia. Dan sasaran utamanya adalah Rusia. Memberikannya musuh nyata dengan mengirimkan tim John ke Rusia dengan tujuan balas dendam, dan itu hanyalah sebuah skenario Clay. John yang tak terima dengan semua kebusukan ini dan membuat istri dan anaknya harus ikut dikorbankan, John pun menerjunkan mobilnya ke sungai. Dan Menteri Clay tewas saat itu juga. Agar John tidak dihukum atas perbuatannya, dia dinyatakan tewas di peperangan Rusia. Padahal dia masih tetap hidup. Dan tamat. Sebaik-baiknya seseorang menyimpan kebusukan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Oke guys, sekian dulu untuk cerita film kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya, aktifin tombol lonceng notifikasinya juga, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.